Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Dwi Melinda dengan NIM 5211211052 dari akuntansi B. Di sini saya akan memaparkan penjelasan makalah yang saya buat mengenai manajemen organisasi bisnis PT Kimia Farma Tbk. Pada bab 1, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Kimia Farma. Pertama, tentang sejarah PT Kimia Farma. Tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Kimia Farma yang pada awalnya nama perusahaan ini adalah N.P. Chemicals Handel Radchem & Co. Tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melaksanakan peleburan pada beberapa perusahaan farmasi menjadi PNF, yaitu Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Tahun 1971, perusahaan menjadi PT Kimia Farma Persero. Tahun 2021, PT Kimia Farma berubah menjadi PT Kimia Persero Tbk, yaitu menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun 2014, Kimia Farma mengembangkan landasan transformasi menjadi perusahaan healthcare berbasis digital. Tahun 2017, dilakukan pembentukan holding BUMN Farmasi dan Kimia Farma menjadi anggotanya. Tahun 2017, Kimia Farma mengakuisisi PT Papros Tbk. Dan tahun 2020, PT Kimia Farma Persero Tbk berubah menjadi PT Kimia Farma Tbk. Selanjutnya, logo dan makna. Simbol semangat. Matahari berarti memberikan cahaya kehidupan serta semangat dari Kimia Farma untuk menjalankan komitmennya. Yang kedua, komitmen. Matahari yang muncul dari timur dan terbenam di barat secara terus-menerus bermakna komitmen dan konsistensi untuk mengerjakan tugas yang diemban oleh Kimia Farma dalam bidang farmasi dan kesehatan. Ketiga, sumber energi. Matahari adalah sumber energi bermakna Kimia Farma merupakan pelopor dan perintis di bidang farmasi Indonesia yang memberikan energi bagi bisnis farmasi di Indonesia. Keempat, dinamis. Perjalanan matahari bermakna kedinamisan melalui cahaya yang berkesinambungan yang dipancarkan. Kelima, jenis huruf. Dirancang sesuai kebutuhan dengan nilai dan image Kimia Farma karena identitas tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Dan yang keenam, simbol huruf. Kokoh menunjukkan bahwa Kimia Farma adalah perusahaan yang memiliki hulu hilir. Italik bermakna kedinamisan dan optimisme. Huruf kecil dan lengkung menunjukkan sifat yang baik dan ramah dalam melayani konsumen. Selanjutnya, visi dan misi PT Kimia Farma Tbk. Visi: menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Misi 1. Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. 2. Mengelola perusahaan serta good corporate governance dan operasional excellence didukung oleh sumber daya manusia profesional. Ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Selanjutnya, bab 2 mengenai dasar teori tentang manajemen dan organisasi bisnis. Manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Sedangkan organisasi bisnis merupakan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara bekerja sama untuk memenuhi tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Selanjutnya, fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perencanaan. Pada proses perencanaan, hal pertama yang dilakukan yaitu pertama, penentuan tujuan yang ingin dicapai, kedua, menentukan strategi yang digunakan, ketiga, menetapkan sumber daya yang diperlukan, 4, menyusun tata waktu yang dibutuhkan, kelima, menentukan indikator keberhasilan. Selanjutnya, manajemen kedua yaitu pengorganisasian. Pada pengorganisasian, terjadi pengalokasian sumber daya berdasarkan suatu desain organisasi tersebut. Kemudian dilakukan pembuatan desain struktur organisasi, setelah itu menetapkan mekanisme koordinasi setiap anggota organisasi. Fungsi manajemen ketiga yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menggerakkan, memimpin, dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah dibuat.
Fungsi manajemen keempat yaitu pengendalian, merupakan proses evaluasi dan pemantauan terhadap segala kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Selanjutnya, fungsi perusahaan juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu manajemen yang mempelajari tentang hubungan dan peranan sumber daya manusia dengan organisasi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia adalah sebuah hal yang terkait dengan pengoperasian manusia dalam bekerja untuk mencapai level maksimal atau bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya kedua, manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi adalah proses untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, agar dapat menambah nilai guna pada produk atau jasa. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan aktivitas usaha dan analisis terhadap perencanaan, penentuan tujuan pemasaran, pelaksanaan operasi pemasaran, pengawasan dan pengendalian aktivitas pemasaran yang ditunjukkan untuk memenuhi tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan untuk mendapatkan pendanaan, kemudian mengatur, mengelola, dan menggunakan dana tersebut dengan efektif, efisien, serta memanfaatkannya dengan sangat baik, sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Selanjutnya masuk ke bab 3 mengenai implementasi fungsi perusahaan dan fungsi manajemen pada PT Kimia Farma Tbk. Pertama, manajemen sumber daya manusia PT Kimia Farma Tbk tentang perencanaan. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, PT Kimia Farma mempunyai program pendidikan dan pengembangan kompetensi untuk karyawan. Leadership Program, Technical Development Program. 2. Management Development Program. 3. Program-program pengembangan Learning Management System. Dan yang keempat, menetapkan perhitungan MDT offline ke MDT online. Selanjutnya, pengorganisasian pada sumber daya manusia PT Kimia Farma Tbk. Divisi Human Capital bertanggung jawab untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cukup, baik serta kuantitas maupun kualitas untuk mendukung rencana kerja dan strategi perusahaan dengan tercapainya tujuan PT Kimia Farma Tbk. Oleh karena itu, dibuat struktur organisasi untuk mempermudah pembagian tugas kerjanya. Selanjutnya, kepemimpinan pada manajemen sumber daya manusia. PT Kimia Farma Tbk membuat ketetapan akhlak sebagai budaya kerja Kimia Farma Group, yaitu 1. Amanah, berarti menjalankan kepercayaan yang telah diberikan. 2. Kompeten, artinya selalu belajar dan mengembangkan keterampilan. 3. Harmonis, artinya mempunyai sikap peduli dan dapat menghargai ketidaksamaan. Keempat, loyal, artinya mengabdi dan mengutamakan kepentingan negara Indonesia. Kelima, adaptif, artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang keenam, kolaboratif, artinya mengembangkan dan membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya, pengendalian. PT Kimia Farma membuat pembinaan sumber daya manusia melalui pertama, komunikasi yang jelas dan konsisten pada karyawan mencakup rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja anggaran perusahaan, serta perwujudan pencapaian target. Kedua, pembuatan susunan program pembinaan sumber daya manusia. Ketiga, pembuatan susunan uraian tujuan, jabatan, tugas, wewenang, tanggung jawab, fungsi, spesifikasi kedudukan berbentuk pendidikan. Yang kedua, mengenai manajemen operasi dan produksi PT Kimia Farma Tbk. Dalam perencanaan, perusahaan membagi 4 segmen operasi, yaitu yang pertama, strategi segmen manufaktur. Untuk menunjang kinerja segmen manufaktur, PT Kimia Farma membuat strategi pengembangan usaha melalui distribusi produk farmasi yang dijalankan oleh entitas anak perusahaan. Selanjutnya, dalam kegiatan operasi dan bisnis retail, perusahaan menerapkan protokol ketat di seluruh outlet untuk membatasi penyebaran COVID-19 dan meluncurkan aplikasi Kimia Farma Mobile untuk meningkatkan penjualan di jalur digital. Selanjutnya, pengorganisasian. Kimia Farma Group membagi 4 segmen kegiatan operasi berdasarkan kelompok usahanya, yaitu yang pertama, segmen manufaktur, industri, kimia dan farmasi.
Aktivitas produksi yang dilakukan adalah cara pembuatan obat yang baik, cara pembuatan kosmetika yang baik, dan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Selanjutnya kedua, segmen distribusi dan perdagangan produk kesehatan. Produk pada segmen manufaktur didistribusikan kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan. Ketiga, segmen retail farmasi. Aktivitas menjual produk farmasi dan obat-obatan kepada konsumen yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Apotik. Yang keempat, segmen jasa lainnya. Aktivitas yang dilakukan adalah penyediaan laboratorium klinik, pemeriksaan non-laboratorium, konsultasi kesehatan kerja, dan konsultasi gizi. Selanjutnya, kepemimpinan. Direktur Produksi dan Supply Chains mempunyai tugas yaitu 1. Menetapkan pola pengendalian produksi, supply chains, dan pengadaan. 2. Menetapkan strategi dan pengendalian produksi bagi pasar reguler maupun institusi. Ketiga, melaksanakan perumusan rencana anggaran perusahaan dan rencana strategis perusahaan dalam lingkup tanggung jawabnya. Dan selanjutnya pengendalian. Setiap segmen mempunyai rencana pengembangannya di tahun 2022, yaitu rencana pengembangan segmen manufaktur adalah memenuhi pesanan dari supply chain 90. Rencana pengembangan segmen distribusi adalah diversifikasi produk, pengembangan channel, efisiensi biaya, efektivitas organisasi, regulatory, dan standar compliance. Rencana pengembangan segmen retail yaitu retail store improvement atau peningkatan kinerja outlet. Selanjutnya yang ketiga adalah manajemen pemasaran pada PT Kimia Farma Tbk. Pada perencanaan, Kimia Farma membuat perencanaan dan mengembangkan strategi kegiatan pemasaran pada tahun 2021, yaitu pertama, sales channel optimization, yaitu meningkatkan penjualan channel offline dan online menggunakan strategi campaigns dan masif. Kedua, demand creation strategi, yaitu membuat peningkatan terhadap brand dan produk dengan mempromosikan serta campaign produk champion secara masif. Dan yang ketiga, digital marketing optimization, yaitu besar market share produk holding farmasi. Selanjutnya pengorganisasian. Direktur Pemasaran dan Komersial PT Kimia Farma Tbk mempunyai tugas yaitu menetapkan strategi serta pengendalian perolehan usaha untuk pasar institusi, reguler dan luar negeri. 2. Menetapkan sasaran pemasaran produk dan pengembangan pemasaran produk. 3. Menetapkan pengembangan pasar baru, strategi implementasi dan evaluasi strategi. Keempat, menyajikan info pasar, konsumen dan pesaing untuk mengembangkan penjualan. Kelima, perwujudan perolehan omset penjualan sesuai dengan RKAP. Dan keenam, memastikan efektivitas pelaksanaan pelayanan pelanggan. Selanjutnya, kepemimpinan. Agar terlaksana tata kelola perusahaan yang baik, terdapat komisaris pengawasan pada Direktorat Pemasaran dan Komersial dengan bidang SBU Marketing dan Sales Pharma, SBU Marketing dan Sales Non-Pharma, dan Direksi PT KFSP Pabrik BBO. Sejak tahun 2020, perencanaan dan strategi perusahaan PT Kimia Farma Tbk banyak yang tidak terrealisasikan karena efek dari COVID-19. Oleh karena itu, PT Kimia Farma memfokuskan pemasaran institusi, meningkatkan pemasaran lewat jalur digital, dan perusahaan membuat aplikasi Kimia Farma Mobile yang menjadi solusi untuk pembelian jarak jauh. Selanjutnya yang keempat, tentang manajemen keuangan PT Kimia Farma Tbk. Pada perencanaan, PT Kimia Farma membuat target pada aspek keuangan di tahun 2021, yaitu pengorganisasian. Manajemen keuangan berhubungan dengan manajemen risiko untuk mengelola dan menjalankan tata perusahaan. Oleh karena itu, PT Kimia Farma mempunyai struktur organisasi mengenai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Kepemimpinan. Direktur Keuangan mempunyai tugas yaitu pertama, menetapkan perencanaan serta pengendalian hasil usaha dan investasi tingkat konsolidasi perusahaan induk, anak perusahaan, dan perusahaan patungan. Kedua, mengendalikan perencanaan dan pengelolaan dana. Ketiga, menetapkan strategi dan pola pengembangan informasi. Keempat, membuat ketentuan terhadap kebijakan, tata kelola, dan mekanisme dalam rangka pendayagunaan teknologi informasi.
Kelima, menetapkan pola pembinaan, pengembangan, koordinasi, konsolidasi, pengendalian terhadap fungsi yang ada di bawah Direktorat Keuangan. Selanjutnya, pengendalian. Berdasarkan realisasi target pada tahun 2021, laba bersih tahun berjalan perusahaan berada di bawah target pencapaian. Untuk rencana 2022, PT Kimia Farma Tbk akan berfokus terhadap perbaikan struktur pemodalan. Berikut merupakan struktur proyeksi tahun 2022 terhadap realisasi tahun 2021. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.